Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendy Ari Wibowo, mahasiswa program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Di sini perkenankan saya untuk menyampaikan review saya terkait penelitian yang berjudul Organizational Commitment Exploring the Role of Identity. Penelitian ini ditulis oleh Laila Afsari, Paul Gibson, dan Laila Karimi tahun 2019 yang dipublikasikan di Emerald Publishing. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kesepakatan luas di antara praktisi sumber daya manusia bahwa tingkat tinggi komitmen organisasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Memang komitmen organisasi adalah pertimbangan utama untuk manajemen saat merancang praktik SDM. Pandangan tradisional tentang komitmen organisasi dengan fokus terbatas pada pergantian karyawan bagaimanapun telah menjadi usang. Dalam lingkungan bisnis yang gesit saat ini, pergantian karyawan tidak lagi cukup untuk menciptakan hasil organisasi yang diinginkan dan praktisi SDM tampaknya telah mengalihkan fokus mereka ke jenis komitmen yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Rekrutmen menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan hasil SDM yang positif. Ketika itu berakar pada keterikatan emosional karyawan dengan organisasinya. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu literatur saat ini tentang komitmen, terutama objektivitas, yang baru-baru ini berfokus dari satu bentuk komitmen, terutama komitmen afektif atau yang selanjutnya kita sebut sebagai AC, ketiga model komitmen yaitu TCM, dengan alasan bahwa setiap individu secara bersamaan dapat mengalami tiga bentuk komitmen afektif, normatif, dan kelanjutan. TCM mengusulkan bahwa komitmen setiap individu adalah kombinasi dari ketiga bentuk komitmen dan paling baik dicirikan sebagai profil komitmen. Meskipun ini kemajuan dalam literatur, banyak peneliti sebelumnya telah melakukan pendekatan terbatas hanya berfokus pada AC. Penelitian semacam itu mengabaikan efek gabungan dari komitmen yang berbeda formulir. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran yang di satu sisi memungkinkan kami untuk membangun literatur TCM objektif yang ada. Di sisi lain, ini memungkinkan kami untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual tentang komitmen organisasi dan proses identifikasi melalui strategi interpretatif kualitatif. Dalam mengadopsi metode campuran, pendekatan menggabungkan survei dan wawancara, triangulasi holistik digunakan untuk menunjukkan bagaimana identifikasi pengikat individu ke kolektif seperti organisasi, peran, dan pekerjaan yang melibatkan tingkat diri pribadi mereka. Selanjutnya metode penelitian, mengingat minat peneliti pada pentingnya identifikasi untuk mengembangkan organisasi, peneliti menggunakan desain penelitian metode campuran dengan holistik fokus triangulasi. Mengambil pendekatan metode campuran telah memungkinkan peneliti untuk berkontribusi pada deskripsi mendalam dan pemahaman tentang pengembangan komitmen informan dan dengan demikian menawarkan wawasan teoritis yang menjelaskan peran identifikasi dalam proses ini. Menurut Turner tahun 2017, metode yang berbeda mampu secara unik mengungkap aspek-aspek tertentu dari suatu fenomena. Oleh karena itu, pekerjaan yang holistik pendekatan triangulasi melayani tujuan penelitian, yaitu untuk membangun yang sudah ada literatur dan memberikan lebih banyak wawasan teoritis ke dalam pengembangan organisasi terhadap organisasi yang berdasarkan suatu komitmen. Literasi saat ini tentang komitmen terutama mempekerjakan objektif metode kualitatif tentang penelitian. Peneliti didasarkan pada temuan saat ini tidak hanya dengan terlihat dalam strategi yang berpusat pada variabel, tetapi juga dengan menggunakan strategi kualitatif dan interpretatif. Sebagian besar literatur kualitatif juga mengeksplorasi profil komitmen alih-alih fokus pada formulir komitmen tunggal. Oleh karena itu, penggunaan penelitian metode campuran desain di satu sisi memungkinkan peneliti untuk membangun literatur yang ada dan mengeksplorasi
komitmen profil melalui analisis cluster, dan di sisi lain memungkinkan peneliti untuk mengambil lebih holistik pendekatan dan untuk memberikan gambaran organisasi yang lengkap dan kontekstual komitmen melalui perluasan eksplorasi peneliti. Pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa tema. Tema pertama dan kedua muncul dalam deskripsi orang yang diwawancarai tentang pekerjaan mereka dan seberapa dekat mereka terlibat dalam kegiatan inti organisasi mereka, yaitu rekayasa. Tema pertama, gairah untuk profesi saya adalah yang paling menonjol dari orang yang diwawancarai, yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan teknik, insinyur desain, insinyur kualitas, insinyur produksi, dan teknik operator. Kemudian tema kedua yaitu gairah untuk kegiatan inti organisasi. Paling menonjol dari komentar para informan yang menjelaskan bagaimana passion mereka terhadap engineering pada tahap-tahap sebelumnya kehidupan mereka berkontribusi pada perasaan puas di dunia kerja. Menarik bahkan jika peran mereka saat ini tidak terkait langsung dengan teknik. Hasrat mereka untuk profesi teknik sedang terpengaruhi karena tugas inti organisasi mencerminkan hasrat untuk rekayasa. Kemudian tema ketiga ada lingkungan kerja yang menantang. Produk berteknologi. Yang keempat adalah produk berteknologi, dan yang kelima adalah tekad organisasi untuk mempertahankan manufaktur. Di Australia terutama muncul dari orang-orang yang diwawancarai yang menjelaskan ikatan afektif mereka dengan organisasi. Tema-tema yang muncul dari pengkodean orde pertama digunakan untuk membangun orde kedua. Menurut dua kalimat utama yaitu target dan tingkat diri, dua kriteria ini diadopsi dari gagasan identifikasi ganda yang diperkenalkan oleh Astro tahun 2008. Berfokus pada identifikasi dengan kolektif kerja tertentu, Ashford menyatakan bahwa individu dapat mengidentifikasi dengan beberapa fokus dalam suatu organisasi sebagai akibat dari keanggotaan mereka dari kelompok yang berbeda seperti pekerjaan, departemen, dan kelompok kerja. Lebih banyak identitas yang dipandang individu sebagai pendefinisian diri. Semakin banyak identifikasi ganda, maka dia dikatakan memiliki. Membedakan tema yang memunculkan target atau fokus identifikasi mengumumkan identitas afektif yang berkaitan dengan pengembangan komitmen organisasi yang diinginkan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah literatur tentang Human Resource Management biasanya menyelidiki karakteristik pekerjaan, organisasi, dukungan, dan praktik Human Resource Management sebagai anteseden komitmen organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik dapat menyebabkan komitmen organisasi jika mereka mampu memfasilitasi identifikasi karyawan dengan kolektif seperti organisasi, peran, dan profesi. Dengan kata lain, efek dari karakteristik ini pada komitmen organisasi berkaitan dengan cara-cara di mana karyawan mengidentifikasikan kolektif, organisasi, peran, atau pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu kontribusi utama studi ini untuk literasi SDM adalah telah memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana karyawan mengidentifikasi dengan karakteristik pekerjaan, organisasi, dan atau peran mereka dan dalam gilirannya mengembangkan komitmen organisasi. Ini menjadi mungkin dengan melanjutkan pendekatan analitik dalam penelitian ini. Kontribusi ini tidak hanya menjembatani kesenjangan yang ditemukan di literatur yang berfokus secara kuantitatif, tetapi juga memberikan praktisi SDM pemahaman mendalam tentang bagaimana identifikasi karyawan dapat menjelaskan sikap yang berkaitan dengan komitmen organisasi. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.